Sorry ass DJ. Halo, apa kabar untuk kita semua? Selamat berjumpa, semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai pengertian dan ruang lingkup hukum agraria. Namun sebelum itu, ini merupakan tugas kelompok 1 dari mata kuliah Hukum dan Politik Agraria Fispol Unstad dengan 3 dosen pengampu. Yang pertama Ner Dr. Andes Johannes Edward Kawan MSc, yang kedua Ner Herman Nayuan SHM dan yang ketiga Encik Dr. Grace Tampongangoy SHMH. Inilah nama-nama dari anggota kelompok 1 yang berjumlah 14 orang. Throw your hands up if you with it, drop it. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk saja dalam pembahasan materi. Skuy. Definisi hukum agraria secara umum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria memiliki 2 jenis pengertian agraria, yaitu pengertian agraria secara luas dapat ditemukan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria meliputi bumi, air, dan luar angkasa. Dan pengertian agraria secara sempit dapat ditemukan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu tanah. Pengertian hukum agraria juga dapat dibagi menjadi hukum agraria dalam pengertian yang luas dan hukum agraria dalam pengertian yang sempit. Yang pertama, pengertian hukum agraria secara luas adalah sekelompok bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu, yang meliputi A. Hukum tanah, yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah. B. Hukum air, yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas air. C. Hukum pertambangan, yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian. D. Hukum kehutanan, yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas hutan dan hasil hutan. E. Hukum perikanan, yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air. F. Hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa, yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa. Yang kedua, pengertian hukum agraria secara sempit ialah bidang hukum yang mengatur mengenai hak-hak penguasaan atas tanah. Pengertian hukum agraria oleh para ahli. Yang pertama, ahli M.R. Budi Harsono. M.R. Budi Harsono menyatakan bahwa hukum agraria ialah suatu kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai bumi, air, dalam tertentu juga, ruang angkasa, serta di dalam bumi, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian yang kedua dari Dr. Andes E. Utrecht SH menyatakan bahwa hukum agraria ialah sebagai hukum istimewa yang memungkinkan pejabat administrasi bertugas mengurus permasalahan tentang sejarah agraria untuk melakukan tugas mereka. Fungsi hukum agraria. Hukum agraria berperan penting untuk membantu memfungsikan tanah sebagai bagian dari
UPA RKA bagi keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Hukum agraria mengatur hak penguasaan atas bumi, air, dan ruang angkasa yang terkandung di dalamnya. Sedangkan hukum tanah mengatur hak penguasaan atas tanah atau HPAT. Di dalam kenyataan pengajaran pendidikan tinggi hukum di Indonesia, meskipun digunakan nama mata kuliah hukum agraria, namun isi dari perkuliahan adalah hukum tanah. Hukum agraria yang utamanya bersumber pada UUPA, syarat dengan ketentuan yang diarahkan untuk mentransformasikan masyarakat ke dalam suatu kehidupan baru, yakni masyarakat yang lebih adil dan sejahtera melalui penguasaan atau pemilikan dan penggunaan tanah. Harapan tersebut masih belum terwujud sepenuhnya mengingat banyak ketentuan pelaksanaan dari UUPA belum ditetapkan. Tujuan pokok hukum agraria. 1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusun hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan keadilan bagi rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. 2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertahanan. 3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Landasan pokok hukum agraria. Landasan hukum agraria istilah ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 merupakan sumber hukum material dalam pembinaan hukum agraria nasional. Hubungan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang Pokok Agraria. 1. Dimuat dalam konsideran Undang-Undang Pokok Agraria pasal 33 ayat 3 dijadikan dasar hukum bagi pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria dan merupakan sumber hukum material bagi pengaturannya. Bahwa hukum agraria tersebut harus pula merupakan pelaksanaan daripada Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar dan Manifesto Politik Publik Indonesia sebagai yang ditegaskan dalam pidato Presiden tanggal 17 Agustus. Landasan pokok hukum agraria 2. Dalam penjelasan Undang-Undang Pokok Agraria angka 1, hukum agraria nasional harus mewujudkan penjemahan daripada asas kerohanian negara dan cita-cita bangsa, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial, serta khususnya harus merupakan pelaksanaan dari ketentuan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar pada haluan negara dalam kurung GBHN. Kedudukan hukum agraria dalam tata hukum Indonesia. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA yang bertujuan a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. B. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. Dalam rangka mengadakan kesatuan hukum tersebut, sudah semestinya sistem hukum yang akan diberikan harus sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Sifat dan ruang lingkup hukum agraria. Politik hukum pertahankan pada zaman HB dengan asas dominion dan agrarisyawet ditujukan untuk kepentingan pemerintahan jajahan dan kaulan negara tertentu yang mendapat prioritas dan fasilitas dalam bidang penguasaan dan penggunaan tanah, sedangkan golongan bumi putra kurang mendapatkan perhatian dan perlindungan. Menurut agrarisyawet pemerintahan HB bertindak sama kedudukannya dengan orang. Tampak adanya campur tangan pemerintah dalam masalah agraria dan umumnya. Sedangkan setelah Indonesia merdeka, pemerintah bertindak selaku penguasa.
Hukum agraria negara Republik Indonesia bertujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, untuk menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 Ayat 3. Masih dalam sifat dan ruang lingkup hukum agraria, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengatur ada tiga ayat pertama, hubungan hukum antar bangsa Indonesia dengan bara plus K, bumi, air, ruang, udara, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ayat 2, hubungan hukum antara negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia dengan bara plus K yang terkandung di dalamnya. Ayat ketiga, menguasakan agar usaha-usaha di lapangan agraria diatur sedemikian rupa sehingga meningkatkan produksi dan kemakmuran rakyat. Sifat dan ruang lingkup hukum agraria. Tujuan diberikannya hak menguasai kepada negara ialah untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat, dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Hak negara untuk menguasai pada hakikatnya memberi wewenang kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan hubungan antara orang baik sendiri-sendiri dan badan hukum dengan bumi, air, ruang udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Yang dimaksud dengan hak atas tanah ialah hak yang memberikan wewenang untuk mempergunakan permukaan bumi atau tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pembaharuan hukum agraria. Kompleksnya problematika hukum agraria nasional. Sudah seharusnya ada langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan problematika agraria. Langkah yang bisa dilakukan adalah mengkaji ulang beberapa perundang-undangan dari peraturan yang mengatur tentang agraria. Langkah ini dilakukan untuk menemukan akar permasalahan di berbagai macam masalah agraria, sehingga pokok dan masalah agraria ini bisa dijadikan landasan untuk melakukan pembaharuan undang-undang peraturan yang ada agar bisa mengakomodir kebutuhan dan kepentingan rakyat di bidang agraria. Undang-undang Pokok Hukum Agraria Nasional. Hukum agraria harus memberi kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air, dan ruang angkasa dan harus sesuai dengan kepentingan rakyat dan negara, dan lain dari itu, hukum agraria nasional harus mewujudkan menjelmaan daripada asas kerohanian negara dan cita-cita bangsa, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Khususnya harus merupakan pelaksanaan daripada ketentuan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara yang tercantum di dalam Manifesto Politik Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1959 dan ditegaskan di dalam pidato Presiden pada tanggal 17 Agustus 1960. Pokok hukum agraria nasional mencakup yang pertama, rakyatnya termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air, dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil,
dan makmur. Berikutnya, bahwa hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan penjajah dan sebagian dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara di dalam menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta. Berikutnya, bahwa hukum agraria tersebut mempunyai dualisme dengan berlakunya hukum adat di samping hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat. Selanjutnya, bahwa bagi rakyat asli, hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum. Tujuan Undang-Undang Pokok Agraria di dalam negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya termasuk perekonomiannya terutama masih bercorak agraria, bumi, air, dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagai yang kita cita-citakan. Pada itu hukum agraria yang berlaku sekarang ini yang seharusnya merupakan salah satu alat yang penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur tersebut, ternyata bahkan sebaliknya dalam banyak hal justru merupakan penghambat daripada tercapainya cita-cita di atas. Hal itu disebabkan terutama 1. Karena hukum agraria yang berlaku sekarang ini sebagai tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah jajahan dan sebagian lainnya dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara di dalam melaksanakan pembangunan semesta dalam rangka menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini. 2. Karena sebagai akibat dari politik hukum pemerintah jajahan itu, hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, yaitu dengan berlakunya peraturan-peraturan dari hukum adat di samping peraturan-peraturan dari dan yang didasarkan atas hukum barat, hal mana selain menimbulkan pelbagai masalah antara golongan yang serba sulit juga tidak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa. Yang ketiga, karena bagi rakyat asli hukum agraria itu tidak menjamin kepastian hukum. Berhubungan dengan itu, maka perlu adanya hukum agraria baru yang nasional yang akan menggantikan hukum yang berlaku sekarang ini, yang tidak lagi bersifat dualisme, yang sederhana dan yang menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat. Undang-Undang Pokok Hukum Agraria berdasarkan hukum adat. Pada Undang-Undang Pokok Hukum Agraria tahun 1960, hukum adat dijadikan landasan, sedangkan hak ulayat merupakan salah satu dari lembaga-lembaga hukum adat dan kemudian dikembangkan kepada fungsi sosial dari hak-hak atas tanah. Pasal 5 UU PA mengatur bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya. Segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Lebih daripada itu, dalam Mukadimah UU PA 1960 menyatakan bahwa berhubungan dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, perlu adanya hukum agraria nasional yang berdasar atas hukum adat tentang tanah yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Dengan demikian, dengan berlakunya UU PA 1960 akan meniadakan dualisme hukum pertanahan dengan mendudukan kembali hukum adat pada tempatnya sebagai landasan utama hukum agraria nasional. Asas Undang-Undang Pokok Hukum Agraria. Yang pertama, asas kebangsaan UU PA pasal 1. Yang kedua, asas hak menguasai negara pasal 2 UU PA. Yang ketiga, asas pengakuan hak ulayat pasal 3 UU PA. Yang keempat, asas hukum agraria nasional berdasar hukum adat pasal 5 UU PA. Yang kelima, asas fungsi sosial pasal 6 UU PA. Dan yang keenam, asas land reform pasal 7, 10, dan 17 UU PA.